Anak-anak kelas 3, kelas 12. Sekarang saya lanjutkan materi untuk dasar ejaan. Mungkin ini dasar ejaan yang terakhir. Nanti akan kita lanjutkan ke bab kurikulum tentang surat lamaran. Nah, untuk mengidentifikasi surat lamaran pun kalian juga harus tahu ejaan yang benar. Nah, silakan saya akan memulai dari penulisan kependekan. Jadi kalau kemarin kita sudah penulisan huruf, kita sudah tentang kalimat, sudah penulisan tanda koma, maka sekarang giliran adalah penulisan kependekan. Ini sudah saya rangkumkan berdasarkan apa yang sering keluar. Nah, maka ini cara cepatnya begini. Perbedaan antara singkatan dengan akronim. Kalau singkatan itu dibaca huruf per huruf. Jadi bacanya begini, PT. Nah, itu namanya singkatan. Sedangkan kalau akronim itu dibaca seperti kata. Bacanya adalah koni, pasi, dan seterusnya. Nah, untuk nama instansi atau lembaga itu PT tulisannya adalah kapital. Semuanya kapital tanpa diikuti titik. Kadang-kadang anak-anak itu kalau mau nulis membuat surat lamaran itu PT-nya itu dikasih gini, PT dikasih titik, nggak bisa, salah ini. Maka yang betul adalah PT tidak memakai titik karena nama instansi atau lembaga. Kemudian DPR, tulisannya bukan berarti D titik P titik R titik, salah, jadi tetap aja tidak pakai titik. PLN, SMA, SMU, dan seterusnya. Nah, yang nomor 2 adalah untuk nama gelar atau jabatan, penulisannya profesor, doktor. Dulu doktor itu tulisannya begini, D besar, R besar. Sekarang diganti menjadi D besar, R kecil, itu doktor. Bu, kalau dokter bagaimana? Kalau dokter D kecil, R kecil, ini dokter. Nah, maka profesor, prof, doktor, titik, nama orang, Suyanto misalnya, awas kalau di belakang masih ada gelarnya, maka harus ada koma setelah nama orang. Penulisannya adalah kalau sarjana ekonomi S titik, E titik. Sarjana hukum misalnya S titik, H titik, ini sarjana hukum. Kalau SPD S titik, P besar, D kecil, awas titik di sini. PD-nya itu pendidikan digabung. Kalau ini kan berdiri sendiri, sarjana hukum, sarjana ekonomi. Kalau SPD sarjana pendidikan dan seterusnya. Bu, kalau misalnya di belakangnya itu ada lagi Bu, magister misalnya. Apa yang harus kita lakukan? Nah, setelah titik ini harus ada tanda koma di sini. Baru kemudian ada M titik, MPD misalnya. Nah, begini. Ada lagi Bu, belakangnya ya koma lagi, bla 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 dan seterusnya. Jadi setelah titik harus ada koma. Itu penulisan untuk singkatan. Untuk umum, singkatan 2 huruf itu diapit 2 tanda titik, diapit 2 tanda titik. Atas nama A titik, N titik, kecil A titik, N titik. Dulu memakai begini, A titik, A begini atas nama. Nah, ini salah. Dengan alamat, tidak ada nulis D begini, dulu begini, tapi sekarang sudah tidak diperbolehkan. Maka memakai D titik, A titik. Nah, ini untuk singkatan 3 huruf itu bukan diapit tapi diikuti 1 tanda titik. 1 titik. Misalnya DLL titik, DSB titik, ya, DSB titik, YTH titik, HLM, halaman, halaman titik. Jadi singkatan untuk 3 huruf itu memakai 1 titik. Kita lanjut ke akronim. Untuk akronim, nama instansi atau lembaga ditulis kapital semua tanpa titik, sama seperti singkatan, tetapi bacanya beda. Dia bacanya KONI, Komite Olahraga Nasional Indonesia, PASI, Persatuan Artis Sinetron Indonesia, dan sebagainya. Yang kedua diambil dari suku kata, UNER, jadi yang depan saja yang besar, selanjutnya kecil digandeng. Universitas Airlangga, Kapolres, Kepala Kepolisian Resort. Kalau kita lihat yang diambil dari suku kata itu banyak. Misalnya dari angkatan, dari ABRI, dari Angkatan Laut misalnya Kobangdika, Komando Pendidikan dan Pengembangan Angkatan Laut dan seterusnya. Kalau di ABRI itu hampir semua memakai akronim yang diambil dari suku kata. Yang ketiga, yang C,
Itu umum. Umum itu maksudnya kata-kata ini dipakai untuk umum di koran dan sebagainya dan sebagainya. Nah, pemilu kecil semua, siskamling kecil semua, sidak dan seterusnya, pemilihan umum, siskamling, sistem keamanan lingkungan, sidak, inspeksi mendadak dan seterusnya. Itu ditulis kecil semua. Lalu kemudian ini penulisan kependekan. Saya lanjutkan kepada penulisan bilangan. Penulisan bilangan itu ada dua, yaitu angka dan huruf. Kalau angka ditulis maksimal 2 kata itu memakai huruf 15. Ada 2 kata di sini, 1, 2 kata di sini. Berarti dia memakai huruf. Lalu yang kedua, kalau lebih dari 2 kata 25, 25 karena dia lebih 1, 2, 3. Ada 3 kata, artinya lebih dari 2 kata, maka ditulis pakai angka. Ditulis pakai angka. Ibu membeli 25 buku, maka 25-nya pakai angka. Kalau ibu membeli 15 buku pakai huruf. Nah, bagaimana kalau ibu membeli 100 buku? 100 itu adalah satu kata, maka dia memakai yang nomor 1. Jadi dia memakai huruf. Ibu membeli 100 buku misalnya. Tetapi kalau dia lebih dari 1 kata itu memakai angka. Lebih dari 2 kata itu memakai angka, kecuali di awal kalimat. Jadi misalnya begini, bla 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 bla, tiba-tiba titik lalu kemudian 25, tidak boleh. Jadi kalau di awal kalimat 25-nya tetap memakai huruf, karena di awal kalimat, kecuali ya. Tapi kalau di tengah kalimat dia memakai angka. Lalu kemudian ada rincian yang nomor 3. Rincian itu artinya berarti lebih ada koma, ada lebih dari dua kategori. Jadi 3,253, 4,5,100. Nah, ada rincian 1, 2, 3 dirinci. Nah, rincian itu tetap memakai angka. Kemudian diikuti lambang. 100 meter, 2 kilogram, 2 cm dan seterusnya itu memakai angka. Nah, yang terakhir adalah penulisan bab atau abad. Penulisan bab atau abad jika ditulis secara Romawi itu memakai, tidak usah pakai strip. Jadi ada kalanya orang bab begini, ini salah. Bab ke, strip salah, tidak boleh. Kalau penulisan Romawi jangan dikasih ke, biarkan saja seperti apa adanya, tidak usah pakai ke, ya seperti ini. Tetapi kalau nama Latin itu wajib dikasih strip. Boleh memakai ke, tapi harus ada stripnya. Jadi kalau ada yang nulis bab 20, tidak boleh, harus ada stripnya, karena dia memakai Latin biasa. Kemudian memakai memakai ke. Kalau memakai ke berarti dia harus ada stripnya juga. Kalau huruf bab kedua, puluh keduanya digandeng, puluhnya dipisah. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day.